guys, it's Acipa, January Book Review plus Recommendation. Jadi karena aku nih udah agak lama banget nggak bikin review buku, tapi karena tetap pengen ngebooktube gitu, jadi aku pikir kayak mending bikin satu review buku di akhir bulan. Buku-buku apa aja yang udah aku baca selama satu bulan tersebut, dan siapa tahu bisa jadi rekomendasi buat bacaan kalian di bulan berikutnya. So, di bulan Januari 2021 ini aku udah baca sejauh ini 12 buku. Dan well, Januari ini aku cukup puas lah ya gitu dengan hasil bacaan. Walaupun bisa dibilang sebenarnya sebagian besar dari buku yang aku baca di Januari ini tuh 3 star lah. Jadi kayak B aja gitu. Menurut aku loh ya, menurut aku pribadi. Nah, buku-buku apa aja sih yang aku baca di bulan Januari ini? Make sure buat kalian yang belum bisa subscribe dulu, like, comment, and share the love. So without further ado, let's get started! Buku pertama dan kedua yang aku baca di bulan Januari ini adalah buku anak. Yang pertama itu ada The Boy, The Mole, The Fox, and The Horse dari Charlie Mackesy. Jadi ini tuh buku ilustrasi, graphic book gitu, yang sebenarnya lebih banyak ilustrasinya sih dibandingkan tulisannya. Tulisan itu sendiri berupa percakapan antara seorang anak dengan ketiga jenis hewan. The Mole. The Mole tuh kayak tikus mondok, tikus tanah gitu loh, yang ini seperti ini gambarnya. Nah, terus juga dengan serigala dan juga si kuda. Masing-masing dari binatang ini punya karakter berbeda-beda, tapi intinya buku ini ngasih moral tentang persahabatan dan juga memaknai kehidupan yang sebenarnya sederhana sih. Kalian juga bisa cek ilustrasi Charlie Mackesy di Instagramnya di sini, dan aku suka banget dengan ilustrasinya yang khas tersebut. Buku kedua ini adalah Le Petit Prince atau The Little Prince atau Pangeran Cilik, dan kayaknya ini satu-satunya buku fisik yang aku baca di bulan Januari ini. Mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu Le Petit Prince ini, karena ini juga udah diadaptasi jadi film animasi menceritakan tentang kisah si pangeran cilik yang menjelajah ke berbagai planet dan bertemu dengan berbagai karakter manusia yang merepresentasikan karakter-karakter orang dewasa yang rumit, kompleks, dinamis, dan agak ribet. Walaupun kayak buku anak, sebenarnya ini semua orang dewasa harus wajib baca, karena kayak kita jadi belajar untuk kembali menjadi anak-anak yang sebenarnya dengan hal-hal sederhana simpel aja bisa bikin bahagia. Buku selanjutnya yang aku baca ini ada Lagi Probation dari Samuel Ray, Menikmati Perjalanan Mencari Kerja. Well, sebenarnya agak telat sih baca buku ini karena aku udah cari kerja dari tahun lalu. Sebenarnya sebelum lulus aku udah nyari kerja sih, kerjanya freelance. Tapi 2 minggu setelah lulus baru aku settle ke pekerjaan sekarang. Ingat banget di tanggal 11 November atau 11/11 aku onboarding di the biggest e-commerce in Indonesia and Southeast Asia, Taiwan. Ya, toko oran guys gitu. Nah, dan walaupun telat sebenarnya aku jadi bisa memahami lebih banyak lagi tentang proses untuk mencari kerja berikutnya. Di situ menjelaskan dari sisi seorang HR gitu, bagaimana menyusun CV yang baik, terus kemudian menjawab interview yang baik. Bahkan juga sebenarnya ada satu bab yang aku rasa aku baru belajar banget dari situ, terutama adalah tentang kontrak perjanjian antara kita sebagai mencari kerja dengan perusahaan. Dan ini tuh benar-benar harusnya semua orang yang mencari kerja tuh kayak harus paham dulu dengan kontrak pekerjaannya dia gitu, supaya tidak dirugikan di kemudian hari gitu. Ini aku belajar banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru fresh grade atau ya teman-teman yang job seeker juga, buku ini kayak semacam wangsitnya gitu ya, wangsit. Harus banget dibaca untuk para pencari kerja. Buku selanjutnya adalah buku fiksi pertama yang aku baca di 2021 ini, berjudul Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam dari Dian Purnomo. Buku ini mengkisahkan tentang Magi Dilatalo, seorang perempuan asli Sumba yang terpaksa menjalani adat Yapamawine atau kawin tangkap, yang dikawinkan dengan seorang lelaki jahat, bisa aku bilang namanya adalah Leba Ali. Di sini kita akan tahu kisah perjuangan Magi untuk keluar dari kebiasaan adat yang lebih banyak merugikan pihak wanita.
Kenapa? Karena adat kawin tangkap ini seolah-olah memaksa si perempuan untuk mau menikahi siapa saja lelaki yang menangkap dia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan orang masyarakat Sumba di sana. Ada dinamakan dengan Wula Podu atau bulan hitam. Jadi kayak waktu atau momen untuk masyarakat Sumba mensucikan bulan tersebut. Biasanya di Wula Podu ini ada banyak rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sana untuk menghormati nenek moyang. Selain itu juga dialog-dialog yang disampaikan di buku ini persis kayak kita mendengar orang timur asli ngomong gitu. Dan tenang aja karena catatan kaki di bawahnya sangat membantu untuk memahami kalimat demi kalimat yang dituliskan. Aku pribadi ngerasa kayak suka banget sama buku ini, dan terutama dengan karakter Magidila Talo yang sangat kuat, berani. Tidak hanya kuat cara penyampaian penulisnya ya, tapi memang kalau ada Magidila Talo dalam wujud manusia aslinya, kayak dia sangat-sangat powerful gitu. Buku berikutnya yang aku baca adalah The Tipping Point dari Malcolm Gladwell. Aku bikin catatannya di buku jurnalku gitu. Tipping point ini sendiri ibaratnya adalah kayak semacam titik threshold-nya gitu. Titik kritisnya sebelum sesuatu menjadi meledak. Jadi kayak ibaratnya nih kalau kita ada korek api yang dinyalakan satu, kemudian di sekitarnya ada korek api lainnya, maka cuma tinggal nunggu waktunya sampai si satu korek api itu menyebar ke korek api lainnya dan menimbulkan api yang sangat besar. Ada poin yang dinamakan dengan the law of the few. Jadi sebenarnya kenapa ideas itu menyebar ke lebih banyak orang, karena di sokong 3 jenis orang ya. Yang pertama adalah the Mavens. Jadi the Mavens ini semacam kayak orang bijaknya gitu, yang dia tuh adalah yang punya informasi terus kemudian membagikannya ke lebih banyak orang. Mungkin kayak the Mavens ini semacam kayak orang pinternya gitu, orang yang paham tentang sesuatu halnya itu. Terus kemudian yang kedua ada the Connectors. Jadi si the Connector ini dia adalah orang yang punya koneksi atau jaringan luas, atau bisa dikatakan sebagai the influencer gitu, karena kemampuan dia untuk menginfluence orang, jadi mudah bagi dia untuk men-spreadkan lebih luas lagi si ide itu. Dan yang ketiga adalah the salesman. Jadi ya seorang sales gitu kan, dengan kemampuan negosiasi, persuasi, maka akan dengan mudah bagi suatu ide itu tersebar lagi ke lebih banyak orang. Nah, selanjutnya adalah buku lain yang aku baca, ini adalah Hojok, The Art of Living Alone dari Crystal Tai dan Francie Healy. Validasi aku aja sih bahwa ternyata hidup sendirian itu udah jadi semacam lifestyle, terutama di negara-negara Asia seperti Korea dan juga Jepang. Kalau di Jepang ada yang dinamakan dengan Ohitori-sama atau juga disebut Hitori Gurashi. Jadi kayak going solo atau living alone gitu. Kayak seolah-olah is it okay gitu untuk kita melakukan segala sesuatunya sendirian gitu. Apalagi karena beberapa tempat misalkan kayak di Korea atau di Jepang ini mulai mengakomodasi orang-orang yang sendirian ini untuk melakukan pekerjaan mereka. Misalkan ada ruang belajar yang memang khusus untuk sendiri, ada restoran yang mejanya hanya untuk sendirian gitu, and it's okay gitu. Di sini mungkin kalau misalkan buat teman-teman yang masih merasa menganggap bahwa sendirian kayak nggak ada teman, tapi memang itu kayak semacam pilihan aja dan prinsip hidup untuk bisa mandiri dan melakukan segalanya sesuatu itu self-sufficient gitu. Buku lain yang aku baca yang sebenarnya aku agak kecewa gitu kan, kayak aku agak kecewa aja gitu membaca buku ini, tapi nggak apa-apa gitu kan, nggak harus semua buku itu aku suka. Ziggy Zesazeo Vienna Zabriskie, itu yang Ziggy Z pokoknya ya. Continuum sendiri sebenarnya kayak buku ilustrasi, dan sorry itu aku kurang paham dengan isi ceritanya kayak apa. Terus kemudian buku lainnya yang aku sayangkan, tidak aku suka adalah Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas dari Eka Kurniawan. Mungkin sebagian dari kalian ada yang tidak setuju dan malah menyukai karya Eka Kurniawan, that's okay gitu. Mohon jangan bikin perang ya di antara kita. Tapi aku pribadi kayak membaca buku ini kayak lebih mikirnya burung yang nggak mau bangun gitu, jadi kayak burungnya tidur mulu gitu kan dari si Ajo Kaweri. Agak cukup eksplisit buku ini, jadi mungkin buat adik-adik yang masih suci mohon ditahan dulu ya sampai 18 plus atau 21 plus. Selain itu juga ada buku Semusim dan Semusim Lagi. Jadi ini buku yang
aku dapatkan rekomendasi dari orang timeline Twitterku, terus kayak aku iseng aja untuk pinjam baca buku ini di Gramedia gitu-gitu, dan setelah baca aku marah. Selain itu, buku yang aku baca adalah Brave Enough dari Cheryl Strayed. Ini sebenarnya lebih kayak buku kutipan sih. Cheryl Strayed ini adalah salah satu penulis buku traveling. Dia adalah penulis buku Wild yang buku tersebut sudah diadaptasi menjadi film. Ya, ini lebih kayak buku penyaring aja sih gitu. Buku lain yang aku baca lagi adalah buku Flow, The Psychology of Optimal Experience yang ditulis oleh Mihaly Csikszentmihalyi. Itu kalau nggak salah baca ya. Ini adalah buku yang menurutku cukup memberi aku pandangan terkait dengan bagaimana menentukan pilihan dan bagaimana beranjak dari pilihan tersebut sehingga menjalankan segala sesuatu itu dengan maksimal. Tapi ada satu poin yang sebenarnya benar-benar aku cukup tangkap dari buku Flow ini. Ada yang dinamakan dengan apati dan juga anxiety. Jadi kalau sesuatu hal, let's say pekerjaan, sudah tidak lagi membuatmu joy atau sudah tidak lagi membuatmu merasa tertantang, kau merasa pekerjaanmu repetitif, kemudian pekerjaanmu tidak bermakna, kayak meaningless, nah itu adalah kondisi yang dinamakan dengan apati. Jadi ketika targetnya di sini, tapi kemampuanmu tuh di sini, jadi kan kayak ada ketimpangan gitu, dan kayak kamu seolah kerjaannya gampang, jadi kayak easy peasy squeezy aja gitu, tapi jadi tidak merasa lagi tertantang. Di sisi lain ada yang dinamakan dengan anxiety. Jadi ketika pekerjaan tersebut atau hal tersebut malah bikin kita capek, lelah gitu, yang hal-hal tersebut over limit kita gitu kan. Kemampuan kita tuh misalkan di sini, tapi pekerjaan tersebut menuntut kita untuk segini, kan memang ada ketimpangan ya. Dan memang kita harus bisa sih untuk mengovercome tantangan tersebut, tapi seringkali si tantangan ini tuh sangat-sangat susah gitu, yang akhirnya bikin kita lelah sendiri kan. Jadi kayak ada kecemasan kalau tidak mencapai target tersebut. Nah, that's why di situ Mihaly menceritakan untuk kita mencari posisi di tengah-tengah, alias tidak bikin kita merasa apati atau juga anxiety gitu. Jadi mencari, misalkan saya dalam pekerjaan, mencari pekerjaan yang bukan berarti seimbang ya, bukan berarti misalkan kayak targetnya segini, kemampuan kita segini, oke gitu, match. Tapi kalau bisa si targetnya itu memang agak lebih sedikit dari kemampuan kita, tapi masih yang bikin kita untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan kemampuan kita. Sebenarnya kita bisa kemampuannya itu sampai lebih tinggi lagi gitu kan. Yang dengan target ini maka kita akan lebih berusaha untuk semaksimal mungkin gitu. Tapi jangan sampai jomplang banget targetnya di sini, tapi kemampuan kita di sini kan memang agak sulit ya, yang bikin sering kali kenapa beberapa orang akhirnya menyerah di tengah jalan, stres, depresi dan lain sebagainya. Itu sih yang benar-benar aku belajar banget dari buku ini. Dan tidak harus dengan pekerjaan ya, tapi juga posisi-posisi apapun itu dalam kehidupan ini adalah ketika kita masih merasa tertantang, pekerjaan itu tidak sepele atau tidak dengan effort seminimal mungkin gitu kan, tapi juga tidak terlalu menyulitkan. Terus buku terakhir di bulan Januari aku baca ini adalah buku Sajak berjudul Panduan Sehari-hari Kaum Introvert dan Mager. Ini sebenarnya aku jarang suka buku sajak, tapi buku ini sangat-sangat menarik karena judulnya caught my eye banget, dan setelah dibaca sajaknya juga cukup mengena ke aku pribadi. So ya, itu tadi 12 buku yang aku baca di bulan Januari ini. Sampai ketemu di bulan Februari nanti dengan review dan juga rekomendasi buku bacaanku. Dan so that's all for today folks. Thank you so much for watching and see you next time.